saat dalam kesesakan, di saat dalam kesusahan, di saat tak berdaya lagi, hanya Yesus jadi andalanku. Di saat dalam kesesakan, di saat dalam kesusahan, di saat tak berdaya lagi, hanya Yesus jadi andalanku. Andalkan Dia, andalkan Dia, jangan sampai kau tinggalkan Dia. Andalkan Dia, andalkan Dia, jangan sampai kau tinggalkan Dia. Di saat dalam kesesakan, di saat dalam kesusahan, di saat tak berdaya lagi, hanya Yesus jadi andalanku. Andalkan Dia, andalkan Dia, jangan sampai kau tinggalkan Dia. Andalkan Dia, andalkan Dia, jangan sampai kau tinggalkan Dia. Andalkan Dia, andalkan Dia, jangan sampai kau tinggalkan Dia. Andalkan Dia, andalkan Dia, jangan sampai kau tinggalkan Dia. Jangan sampai kau tinggalkan Dia. Jangan sampai kau tinggalkan Dia. Andalkan Dia. Itulah tema renungan pada kali ini. 2 minggu yang lalu saya telah mengupas mulai renungan pagi yang bertemakan apa maksud Tuhan di balik virus corona atau COVID-19. Maksud Tuhan di balik virus corona ini adalah agar kita semakin intim, semakin akrab dengan Tuhan. Kali ini saya masuk satu langkah lebih dalam lagi, yaitu andalkan Tuhan. Kenapa demikian? Makna dari andalkan lebih dalam daripada intim. Mengapa demikian? Sudah jelas saya ini intim dengan istri saya. Sangat intim. Tetapi apakah istri saya bisa saya andalkan? Apalagi dalam kondisi sakit, stroke, dan akhirnya meninggal. Tentu tidak bisa saya andalkan. Demikian pula, saya juga intim dengan anak-anak saya. Tapi apakah anak-anak saya bisa saya andalkan? Tentunya tidak bisa. Jadi, sehebat apapun juga, seintim apapun juga manusia tidak dapat diandalkan. Oleh karena itu, firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nah,
ada beberapa proses yang bisa mewujudkan sebagai andalan. Misalnya, saya mau menemuin pimpinan saya atau bos saya yang ada di Jalan Tamrin, misalnya di gedung Tamrin di lantai 17 sana. Kalau saya mau mencapai lantai 17 menemui bos saya, ayat apa yang bisa saya andalkan untuk saya bisa sampai lantai 17? Yang jelas, yang bisa saya andalkan untuk menghantarkan saya ke lantai 17 adalah lift. Mungkin saya bisa naik tangga, tapi belum sampai tujuannya, pasti saya sudah tak dapat berbuat apa-apa. Mungkin saya pingsan. Nah, untuk mencapai lantai 17, yang bisa saya andalkan adalah lift. Itu proses pertama adalah siapa yang dapat kita andalkan. Untuk mencapai lantai 17 yang saya dapat andalkan adalah dengan melalui lift. Nah, sekarang kalau kita mau selamat, kita mau ke surga, masuk surga, siapa yang bisa kita andalkan? Di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi jelas, siapa yang bisa kita andalkan untuk kita bisa masuk ke surga? Siapa yang bisa kita andalkan supaya kita selamat? Satu-satunya adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, terima kasih. Kalau kita sudah tahu lift itu yang akan membawa kita ke lantai 17. Selanjutnya tindakan apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus percaya bahwa lift itu yang bisa membawa saya ke lantai 17. Setelah saya percaya, langsung kemudian saya harus bertindak. Saya harus mendekati lift itu. Nah, demikian pula kalau kita semua sudah percaya bahwa Tuhan Yesus itu yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa membawa kita ke surga, yang bisa membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Kita tidak bisa hanya percaya, kita harus bertindak, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus menghampiri Tuhan. Inilah doaku, hampir kepadamu, hampir kepadamu, hampir Tuhan. Seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Dia tahu, dia mendengarkan bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Dia menanti-nantikan kedatangan Tuhan itu. Ketika Yesus lewat, apa yang dilakukan oleh perempuan yang pendarahan 12 tahun itu? Dia berusaha menghampiri Yesus. Saudara bisa bayangkan, 12 tahun pendarahan. Pasti kondisi tubuhnya sangat lemah, kurus kering, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dia berusaha untuk menghampiri Tuhan, untuk menjamah jubah Yesus itu. Dan ketika dia menjamah jubah Yesus, dia sembuh. Demikian pula kalau kita mau menghampiri Tuhan dengan sekuat tenaga kita, dengan sepenuh hati kita
kita boleh keselamatan daripada Tuhan. Nah, saudara kasih, setelah kita sampai di depan lift, bisa nggak kita sampai ke lantai 17? Oh, tentunya nggak bisa. Kalau kita hanya berdiam diri. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan, kita harus membuka lift itu. Dan kita masuk ke dalam lift itu. Apakah dengan sebagian tubuh saja kita masuk? Tidak. Harus total seluruh tubuh kita masuk ke dalam lift itu. Demikian pula kita serahkan hidup kita. Bukan setengah-setengah. Pengiringan kita bukan setengah-setengah. Tapi totalitas hidup kita serahkan kepada Tuhan. Terima kasih. Itulah kalau kita mau selamat. Kita percaya kepada Tuhan. Kita menghampiri Tuhan. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kemudian kita serahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan. Setelah kita masuk di dalam lift. Terima kasih. Apa bisa langsung sampai ke lantai 17? Tidak bisa. Tidak bisa. Kita harus tombol nomor yang kita inginkan. Yaitu lantai 17. Demikian pula. Kalau kita mau sampai ke kerajaan surga. Ya. Yang kita lakukan. Kita tombol 17. Kita baca di dalam Yeremia 17. Ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Oh, haleluya. Kalau kita mau andalkan Tuhan, maka Allah mau lakukan perkara dahsyat. Allah mau melakukan perkara yang luar biasa dalam kehidupan kita. Asalkan kita mau andalkan Tuhan. Apa yang perlu kita khawatirkan? Apa yang perlu kita takutkan? Jika kita andalkan Tuhan. Tuhan akan melakukan perkara besar. Apa yang kita perbuat pasti berhasil. Apa yang kita lakukan pasti berhasil. Saudaraku yang kekasih, perlu saudaraku kasih tahu, selama 13 tahun, saya harus merawat istri saya. Karena istri saya sakit stroke dalam kelumpuhan. Setiap pagi, jam 3:30 pagi, saya sudah bangun. Saya berdoa, membaca firman Tuhan. Kemudian saya melayani istri, kasih minuman, sarapan pagi. Setelah jam 5, saya berangkat ke pasar untuk belanja. Setelah pulang dari belanja, saya membersihkan rumah, nyapu, ngepel. Dan setelah itu, saya membereskan dapur. Kalau dapur belum beres, saya belum bisa masak. Dapur setelah beres, setelah bersih, kemudian saya masak. Setelah masak selesai, saya melayani istri saya, memberikan makan siang, dan seterusnya. Sudah tahu, setiap 4 jam, saya harus menggantikan pampers dari istri saya. Artinya, tidak ada waktu lagi yang tersisa dalam kehidupan saya. Seluruhnya saya pergunakan untuk mengurus keluarga dan istri saya.
dalam kondisi seperti itu? Mana mungkin ada waktu bagi saya untuk bekerja mencari nafkah, mencukupi apa yang menjadi kebutuhan rumah tangga. Tidak mungkin, karena sudah 24 jam waktu itu untuk saya pergunakan untuk mengurus rumah tangga. Tapi karena saya mengandalkan Tuhan, maka perkara ajaib yang terjadi. Perkara dahsyat terjadi. Kalau saudara makan 3 kali, saya pun juga bisa makan 3 kali. Saudara makan dengan lauk pauk tempe tahu, saya juga bisa makan tempe tahu. Kalau saudara makan dengan lauk pauk ayam ataupun daging, saya pun juga bisa. Karena Allah mencukupi apa yang menjadi kebutuhan saya. Apalagi yang kita ragukan? Kita harus andalkan Tuhan. Dalam kondisi krisis seperti ini, semakin hari dunia ini semakin parah dan berat. Bukan semakin ringan, tapi semakin berat. Hidup ini berat. Tidak ada seorang pun yang luput dari permasalahan pergumulan. Oleh karena itu, apa yang kita harapkan? Kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Sekali lagi, andalkan Tuhan. Maka hidup kita akan berhasil. Sukses. Haleluya. Inilah renungan kali ini. Tuhan Yesus memberkati.